Lockdown diam-diam di Cina bikin bingung warga. Otoritas Cina menerapkan lockdown terhadap sebuah area di dekat kota Beijing. Pada pekan ini, hal itu dilakukan menyusul terdeteksinya sejumlah kasus virus corona. Namun lockdown yang diberlakukan hanya sepekan menjelang Olimpiade musim dingin ini dilakukan secara diam-diam atau tidak diumumkan ke publik. Dilansir AFP Jumat 28 Januari, sekitar 1,2 juta orang yang tinggal di area baru Xiong'an tidak lagi diperbolehkan masuk atau keluar komplek permukiman mereka mulai pekan ini. Area baru Xiong'an diketahui merupakan zona ekonomi baru yang berjarak 100 km sebelah barat daya Beijing. Sementara lockdown yang diterapkan beberapa waktu terakhir di Cina selalu diumumkan ke publik dan dilaporkan secara luas oleh media pemerintah. Sedangkan lockdown di Xiong'an tampaknya diberlakukan secara diam-diam tanpa pengumuman publik. Hal tersebut lantas memicu kebingungan di kalangan warga setempat. Seorang staf pencegahan virus di Xiong Country mengatakan lockdown diperkirakan akan berlangsung selama 1 minggu. Namun dia mengatakan tidak mengetahui waktu pasti dari aturan perbatasan ini. Gempar, COVID-19 belum usai, Cina dihantui wabah mematikan baru. Di tengah lonjakan baru COVID-19, Cina juga dihadapkan ancaman wabah baru yang mematikan, yakni penyakit demam berdarah yang tak biasa. Infeksi demam berdarah ini disebabkan oleh hantavirus yang biasa ditemukan pada hewan pengerat. Seorang anggota staf medis di unit infeksi Rumah Sakit Universitas Xi'anjiatong menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut menerima pasien demam berdarah dalam beberapa hari terakhir. Demam berdarah merupakan epidemi yang kerap muncul di Cina, terutama di wilayah utara negara itu di musim dingin dengan tingkat kematian yang tinggi. Sejak musim dingin bergulir Oktober lalu, beberapa wilayah seperti di Shanxi masuk dalam kategori waspada wabah demam berdarah yang terjadi setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Institut Virus dari Pusat Pengendali dan juga Pencegahan Penyakit Provinsi Shanxi mengonfirmasi infeksi lokal demam berdarah di Xi'an melalui investigasi lapangan dan deteksi laboratorium. Pakar juga menyampaikan bahwa demam berdarah dengan sindrom ginjal yang juga dikenal demam berdarah epidemik disebabkan oleh hantavirus, di mana hewan pengerat menjadi sumber utama infeksi itu. Dilansir dari Global Times, virus ini dapat menyebar lewat gigitan tikus, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi tikus, atau melakukan kontak dengan darah, urin, dan feses tikus yang terinfeksi. Manusia sendiri rentan dengan penyakit ini dan biasanya infeksi lebih sering terjadi pada petani yang bekerja di sawah atau pekerja bidang agrikultur dan juga pengolahan makanan. Demam berdarah tak biasa ini merupakan penyakit infeksi akut yang memiliki gejala demam, pendarahan, kerusakan ginjal, bahkan bisa menyebabkan kematian dalam kasus yang serius. Menurut data CDC Cina, angka demam berdarah epidemik di Cina dari Januari sampai Agustus 2020 mencapai 4.359 kasus dan angka kematiannya mencapai 21 orang. Sementara itu, gejala demam berdarah epidemik hampir mirip dengan flu biasa. Akibatnya banyak pasien yang merasa mereka hanya mengidap flu. Pakar medis di Xi'an mendesak pasien untuk mendapatkan perawatan tepat waktu karena perkembangannya yang begitu cepat. Walaupun demikian, respon medis Cina terhadap penyakit ini semakin berkembang, mengingat wabah ini cukup serius. Tes obat-obatan dan juga vaksin yang efektif tersedia untuk mengatasi penyakit ini, kata para ahli medis. Pakar juga menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan cara paling efektif bagi masyarakat untuk terhindar dari penyakit ini.
Masyarakat 16 hingga 60 tahun yang tinggal di daerah tinggi insiden harus mendapatkan vaksin. Vaksin ini diberikan dalam 3 dosis. Dosis pertama memiliki rentang waktu 14 hari dan dosis ketiga diberikan 6 bulan kemudian. 2 dosis awal penting untuk kekebalan awal. Jika injeksi vaksin kedua tidak didapatkan tepat waktu, jalan putaran imunitas vaksin tadi tidak akan valid. Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi demam berdarah ini ialah pengendalian hewan pengerat. Pakar medis mengimbau warga untuk menghindari aktivitas di air, rumput, dan tempat lain yang sekiranya dikunjungi oleh tikus. Mereka juga diimbau untuk menghindari kontak dengan tikus dan juga feses si tikus itu sendiri. Selain COVID dan krisis listrik, Cina kedatangan bencana baru. Kementerian Perdagangan Cina pada hari Kamis 4 November merilis data terbaru mengenai kenaikan harga pangan di negara itu. Tercatat harga pangan di Cina naik setiap minggu di bulan Oktober lalu. Sebagaimana diberitakan CNBC International, salah satu harga pangan yang paling terdampak adalah sayuran. Harga sayuran di pekan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu itu naik 6,6% bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada pekan itu harga satu keranjang sayuran yang berisi 30 buah dihargai 5,99 yuan atau setara Rp13.000. Dalam pekan yang berakhir 26 September, harga per kilogram adalah 4,39 yuan. Analis menyebutkan bahwa kenaikan itu dipicu oleh gagal panen dan pengungsian akibat pandemi COVID-19. Sejak September hingga awal Oktober terjadi hujan deras terjadi di sebagian besar wilayah utara Cina. Kebanyakan membanjiri provinsi penghasil sayuran terbesar di Shandong. Sementara itu beberapa wilayah di negeri tirai bambu juga mengalami penguncian ketat akibat penyebaran COVID-19. Sebagian besar karena rebound tajam dalam inflasi makanan. Karena harga sayuran melonjak, karena pasokan yang lebih rendah, karena cuaca buruk lebih dari mengimbangi harga daging babi yang lemah, sebut ekonom Morgan Stanley Robinson. Hal ini juga menjadi pertanda stagflasi. Stagflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga naik tetapi aktivitas bisnis mengalami stagnasi yang menyebabkan tingginya pengangguran dan berkurangnya daya beli konsumen. Ini terlihat dari naiknya harga sayuran, namun aktivitas bisnis yang terhambat akibat penguncian. Sementara itu, meroketnya harga sayuran pun membuat para netizen negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu mengeluh. Banyak pengguna mengatakan sayuran sekarang harganya lebih mahal daripada daging pokok negara itu.